dan kita cintai bersama Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati Pak Wagub dan Bupati Manggarai Barat serta Forkompimda, para bupati dan wali kota yang hadir serta kepala dinas yang hadir, para pejabat pusat, kementerian, lembaga, dirjen, deputi, para aktivis, tokoh seni budaya, media, para pendidik, anak-anak sekolah termasuk yang dari Jakarta, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama tentu kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa hari ini bisa bersama-sama pada acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2020 yang kita laksanakan di Labuan Bajo pagi hari ini. Sebelumnya Pak Menko kami laporkan telah dilakukan juga di Danau Toba, Sumatera Utara, dan segera akan menyusul kita lakukan di Jawa Tengah, Borobudur, NTB, Mandalika, dan Sulawesi Utara. Pak Menko dan Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya melaporkan beberapa hal penting sebagai berikut. Hari Peduli Sampah Nasional diperingati pada setiap tanggal 21 Februari untuk mengingatkan secara konsisten kepada kita bahwa persoalan sampah adalah memerlukan perhatian yang penting dari kita semua dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di dalam pengelolaannya. Saat ini sampah telah menjadi persoalan secara nasional juga internasional, sehingga pengelolaannya tidak hanya dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah, tetapi juga dilakukan secara holistik dan terpadu mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Pada peringatan di Sumatera Utara Danau Toba yang lalu, Pak Menko, kami laporkan bahwa telah diresmikan pusat daur ulang di Kabupaten Humbang Asumbutan, daur ulang di Kabupaten Tobasa yang juga merupakan kerjasama antara KLHK, ITB, IGES, dan CCET. Juga pemberian motor sampah dan tempat sampah tematik dan pendampingan Jaksra. Selain itu juga Kementerian PU telah meresmikan TPA sanitary landfill. Pak Menko yang kami hormati, izinkan kami melaporkan bahwa dalam rangka penanganan persampahan dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 dan PP nomor 81 tahun 2012, maka selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah ditetapkan kebijakan-kebijakan penting nasional sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu Inpres 12 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah. Kemudian Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Kemudian Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dan yang kelima, Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Kebijakan selama 2015-2019 ini telah memacu lebih baik, Pak Menko, dalam hal penanganan sampah, meskipun sangat kita pahami bahwa kondisi masih relatif cukup berat karena akumulasi masalah persampahan ini yang sudah dalam kurun waktu belasan hingga puluhan tahun. Pak Menko, kami laporkan juga bahwa secara umum terdapat perkembangan animo dan dukungan partisipasi publik dengan eskalasi yang cukup tinggi sejak tahun 2015 hingga 2019. Ditandai dengan kelompok komunitas dan masyarakat yang terlibat dalam agenda-agenda Hari Peduli Sampah sejak tahun 2015
15 kira-kira 1.100 kelompok di 18 kabupaten kota, maka pada tahun 2019 telah mencapai 5.440 komunitas yang melibatkan 9,5 juta masyarakat di 186 kabupaten. Selain itu, keterlibatan masyarakat khususnya perempuan dengan bank sampah, yaitu 1.172 bank sampah di tahun 2014 menjadi 8.036 pada tahun 2019. Terima kasih atas dukungan semua pihak, komunitas, aktivis, akademisi, pelaku seni budaya, dunia usaha, dan tentu saja pemerintahan daerah. Pak Menko yang kami hormati, kami laporkan juga bahwa pada saat ini sudah ada 21 provinsi dan 353 kabupaten kota yang telah menetapkan dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada ketaatan ataupun upaya-upaya bersama untuk mewujudkan pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025. Sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menko kepada kita semua, bahwa sampah harus bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Bapak Menko yang kami hormati, kami laporkan bahwa Kota Labuan Bajo dalam aktivitasnya menghasilkan sampah kira-kira 13 ton per hari. Untuk itu pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2020, puncak acara di Kota Labuan Bajo ini, kami laporkan bahwa pemerintah telah membangun fasilitas pengelolaan berupa tempat pengolahan sampah terpadu atau pusat daur ulang pengelolaan sampah atau PDU. Aktivitas TPST diharapkan mampu memberikan pengaruh pengurangan sampah sebesar 10 ton per hari dengan prinsip pemilahan dan pengurangan sampah di sumber-sumber. Melengkapi sarana ini juga diberikan motor sampah sebanyak 8 unit dan 60 unit tempat sampah tematik. Tadi kita sudah menyaksikan Pak Menko bahwa anak-anak sekolah, anak-anak didik kita, para pendidik kita telah berinternalisasi atau melembagakan untuk pemilahan sampah. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak sekolah. Untuk itu juga Pak Menko kami laporkan bahwa Kementerian LHK telah melakukan langkah data sharing atau pembinaan dari kementerian. Nanti akan juga bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bangda dan Direktorat Pengelolaan Sampah dan Limbah mulai dari bulan Februari hingga bulan Juli 2020 melalui pendampingan penyusunan kebijakan, edukasi pengelolaan sampah, dan bank sampah, manajemen ataupun pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, serta pemberian bibit 40.000 bibit tanaman, dan juga aksi nanti bersih pungut sampah di pantai dan laut, dan kemarin sudah dilakukan. Aksi bersih dilaksanakan di 5 zona, yaitu Kampung Ujung, kawasan Marina, Pelabuhan Peti Kemas, Kampung Air, dan Bukit Pramuka. Pak Menko kami laporkan bahwa sangat berterima kasih dan menghargai koordinasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, bahwa kementerian terkait bersinergi dengan baik melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk di dalam acara saat ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan aksi bersih laut, underwater cleanup, serta edukasi sekolah pantai Indonesia di Pulau Mesa. Tepuk tangan untuk Bapak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan lomba-lomba mewarnai edukasi dan sosialisasi bagi anak sekolah dan guru yang diikuti oleh kurang lebih 2.200 peserta. Tepuk tangan untuk itu. Sementara itu Pak Menko kami laporkan bahwa Kementerian PUPR juga telah membangun TPA, tempat pembuangan akhir sampah dalam sanitary landfill di Labuan Bajo, dilengkapi dengan eskavator dan amrol. Tepuk tangan untuk Bapak Menko dan hadirin yang kami hormati. Tentu
bahwa tujuan Hari Peduli Sampah Nasional 2020 ini untuk kembali mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dalam kepedulian, sehingga diharapkan momentum HPSN 2020 bisa menjadi katalisator dan medium sinergi nasional dan daerah untuk meningkatkan dampak yang positif dan sebaik-baiknya dalam pengelolaan sampah bagi masyarakat Indonesia. Kami sampaikan dan kami laporkan kepada Pak Menko bahwa kegiatan HPSN 2020 di Labuan Bajo ini melibatkan lebih dari 10.000 peserta dari pemerintah daerah, UPT, unit kerja, anak-anak sekolah, generasi muda, milenial, komunitas lingkungan, pelajar pramuka, kelompok swadaya masyarakat, operator wisata selam, wisatawan, nelayan, ketinting, dan masyarakat. Terima kasih Pak Menko, kami mengharapkan dan akan menyimak dengan baik arahan-arahan dari yang terhormat Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Panjaitan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.